Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih mudahkan kita untuk dapat menghadiri sholat maghrib secara berjamaah di Masjid At-Taqwa Ampel, dilanjutkan dengan mentadaburi dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal soleh yang kita upayakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, malam ini kita akan membacakan tafsir surah Ali Imran ayat yang ke-21 hingga ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna nabiyyin, dan membunuh para nabi, bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti, dan membunuh orang-orang yang memerintah manusia untuk berbuat adil, minan nas, di antara manusia, wabasyirhum, maka berikan kabar gembira kepada mereka, bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum, mereka itu adalah orang-orang yang amalnya batal, fid dunya,
di dunia wal akhirati, dan di akhirat. Wa ma lahum min naswirin, dan mereka tidak akan mendapatkan penolong seorang pun juga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan tentang sifat atau watak atau akhlak orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang yang paling jahat, paling sadis di muka bumi ini. Laknatullah alaihim ajma'in, semoga Allah menghancurkan mereka. Orang-orang Yahudi di antara karakternya, di antara akhlaknya adalah membunuh nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini tidak boleh dipahami secara mukhalafah atau mafhum mukhalafah. Disebutkan di sini wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi dengan jalan yang tidak benar. Jangan dipahami berarti ada nabi yang dibunuh dengan benar, tidak. Orang yang belajar usul fiqh pasti pernah mendapati sebuah kaidah mafhum mukhalafah ghairul lazim. Tidak mesti setiap ayat itu harus memiliki mafhum mukhalafah atau pemahaman sebaliknya. Sebab tidak ada ceritanya nabi-nabi Allah itu pantas dibunuh, layak dibunuh, tidak ada. Bukan hanya nabi-nabi Allah yang dibunuh, namun mereka juga membunuh orang-orang soleh di antara mereka yang selalu mengingatkan tentang kebenaran dan keadilan. Kalau nabi, orang soleh, tidak bernilai darahnya bagi orang Yahudi, apalagi selain nabi. Maka jangan heran ketika kita menyaksikan berita saudara-saudari kita dibantai di Palestina, ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu kaum muslimin, anak-anak, orang dewasa itu dihabisi oleh orang ya Yahudi. Laknatullah alaihim ajma'in. Kemudian kaum muslimin, sebelumnya Allah menyebutkan bahwasannya mereka itu orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah. Innalladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Ayat jamak dari ayatun, ayat, yaitu secara bahasa artinya adalah alamat, tanda atau bukti. Itu secara bahasa. Dan ayat Allah ada dua macam. Yang pertama ayat kauniyah, yang kedua ayat syar'iyah. Ayat kauniyah dijelaskan oleh ulama, allati nusyahiduha mimma la yastati'ul bashar ayakhluqu misluha. Ayat kauniyah itu adalah ayat yang kita saksikan di alam semesta ini, di mana manusia tidak mampu dan tidak mungkin bisa menciptakannya. Itu namanya ayat kauniyah atau ayat semesta. Itu ayat yang kita saksikan, ya, yang kita lihat di alam semesta ini, la yastati'ul bashar, yang manusia tidak mungkin bisa menciptakannya. Seperti matahari, bintang, air, ya, pohon-pohon, makhluk hidup, ya. Alam semesta itu adalah ayat kauniyah yang tidak mungkin kita bisa menciptakannya. Termasuk Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah,
Coba Bapak dan Ibu tanyakan kepada mereka yang menyembah sapi misalnya. Hakul yakin, dalam hati mereka tidak ada keyakinan bahwa sapi yang mereka sembah ini mampu menciptakan matahari, menciptakan alam semesta. Hakul yakin, mereka tidak yakin dalam diri mereka bahwa Tuhan yang mereka sembah selain Allah ini memiliki kemampuan tersebut. Jangankan itu, untuk makannya saja masih disiapkan, dicarikan, kan begitu. Dan ayat kauniyah ini tadullu ala anal khaliq wahid la syarikalah. Dan ayat kauniyah ini ya menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya sang khaliq, sang pencipta yang tidak ada sekutu baginya. Ya. Dan tidak ada yang dapat menyerupainya. Menyerupainya. Masya Allah. Jangankan ayat kauniyah yang besar, ayat kauniyah yang kecil seperti nyamuk, tidak ada yang mampu di antara makhluk menciptakan yang sama dengan nyamuk. Nah, Masya Allah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu kita wajib mengimani semua ayat syar'iyah, ayat kauniyah ya, ayat kauniyah ya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun ayat syar'iyah yaitu ayat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yumkin lil bashar ayyatu bimisliha, yang manusia juga tidak mungkin bisa untuk mendatangkan yang semisal dengannya, yang manusia tidak mungkin mampu membuat yang semisal dengannya, yaitu Al-Quran. Allah Jalla Jalaluh menantang jin manusia untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 88, Qul la inijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tu bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakan ya Muhammad, la inijtama'atil insu wal jin, jika jin dan manusia berkumpul bersatu padu, ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an, untuk menciptakan semisal Al-Quran ini, la ya'tuna bimislihi, tentu mereka tidak akan pernah dapat mampu, niscaya mereka tidak akan bisa melakukannya, walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, walaupun sebagian mereka saling bantu membantu, saling tolong menolong, saling mendukung, tidak akan pernah mampu membuat satu surat atau satu ayat seperti Al-Quran, gak akan pernah mampu. Nah, inilah ayat syar'iyah, ayat syar'iyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa dinamakan ayat Al-Quran, dinamakan ayat? Karena ya, membuat manusia itu lemah di hadapannya, tidak mampu berkutik di hadapannya. Maka mukjizat juga dinamakan dengan ayat. Ayat. Karena mukjizat itu melemahkan musuh-musuhnya. Yang mana setiap mukjizat itu, setiap masa, setiap nabi dan rasul tidak sama. Tergantung dari apa yang sedang ya, masyhur di masa itu. Misalnya mukjizat Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat, karena di masa itu ya, lagi marak sihir menyihir
persihiran, ya, yang menampilkan sesuatu yang menakjubkan. Maka Allah beri mukjizat tongkat yang ketika dilemparkan bisa menjadi ular sungguhan. Kemudian ya, tangan Nabi Musa ketika dimasukkan ke dalam sakunya dikeluarkan lalu cemorong, ya, memancarkan cahaya yang putih menyilaukan. Masya Allah. Nah, Nabi Isa alaihissalam di masa lagi maju-majunya kedokteran, maka beliau berikan mukjizat bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, orang yang bisu sejak lahir, ya, bahkan bisa menghidupkan orang mati, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin, ayat diturunkan oleh Allah untuk menjadikan manusia lemah di hadapannya, ya, sehingga mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat ini Allah menyatakan, ya, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Yahudi orang-orang yang kafir, dan mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, terhadap ayat-ayat Allah. Dan kufur di sini, ya, dijelaskan oleh para ulama kita, kufur yang mereka lakukan itu ada beberapa jenis kekufuran. Jadi kita akan bahas sekilas tentang macam-macam kekufuran. Mungkin selama ini jamaah sudah ada yang mengetahui macam-macam kufur, ya, pembagian kufur, maka tidak ada salahnya kita akan mengulang kembali untuk menyegarkan ingatan yang sudah pernah kita pelajari. Yang pertama, kita akan membahas macam-macam kekufuran akbar. Yang pertama, ada kufur yang diistilahkan dengan kufur ingkar wa takdzib. Kufur ingkar wa takdzib. Apa itu kufur ingkar? Kufur ingkar sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya, yaitu, ya, alla ya'rifallah aslan wa la ya'tarifu bih wa kafara bih. Kufur ingkar artinya tidak mengetahui Allah sama sekali, tidak mengakui Allah sama sekali, dan kufur kepada Allah secara totalitas, ya, jadi orang ini mengingkari eksistensi Allah, mengingkari adanya Allah, menolak keberadaan Allah, mengkufuri keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi mereka ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kufur ingkar ini juga semakna dengan kufur takdzib, artinya mendustakan, mendustakan, ya, seperti keyakinan mendustakan para rasul, jadi tidak percaya ada rasul, mendustakan, ya, adanya Allah, mendustakan, ya, hari kiamat dan sejenisnya. Nah, ini namanya kufur takdzib. Jadi kufur ingkar dan kufur takdzib itu semakna, semakna. Dan kaum muslimin yang berbahagia, ya, kufur ini sedikit terjadi pada orang-orang kafir, ya. Kenapa? Karena orang kafir di masa itu mereka menyaksikan kebesaran Allah melalui mukjizat-mukjizat. Jadi mereka itu tidak mengingkari mukjizat yang dibawa oleh para nabi dan rasul, namun mereka itu, ya, mendustakan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala dan keterangan-keterangan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi mereka mendustakan dengan lisan, ya. Kemudian mereka mengingkari dengan lisan, tidak mau mengakui kebenaran Rasulullah SAW, sehingga kekufuran ini disebut juga dengan kufur jahil, kufur karena kebodohan, ya. Kufur karena kebodohan. Nah, yang kedua adalah kufur juhud. Kufur juhud artinya orang ini, ya, lisannya menolak tapi hatinya meyakini. Lisannya menolak tapi hatinya meyakini. Ini namanya kufur juhud, yaitu ayya'rifallah biqalbi wala ya'tarif bilisani. Kufur juhud artinya mengenal Allah dengan hatinya namun tidak mengakui dengan lisannya. Dan ini seperti yang terjadi pada Fir'aun. Fir'aun itu mengakui bahwasannya Nabi Musa itu benar, yang dibawa Nabi Musa itu benar, Allah itu ada, ya. Hari kiamat itu ada. Dalam hati Fir'aun mengakui, meyakini, dalam hati mengakui, namun lisannya mengatakan tidak, ya. Lisannya mengatakan tidak. Nah, ini namanya kufur juhud. Jadi kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan kebenaran, ya. Dan Allah berfirman tentang Fir'aun dalam surah An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulma wa uluwa. Dan mereka mengingkari, ya, Nabi Musa karena kezaliman dan kesombongan mereka. Wastaiqonatha anfusuhum, padahal hati mereka meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Nah, ini yang terjadi pada Fir'aun, ya. Jadi namanya kufur juhud. Hatinya membenarkan, lisannya menolak. Kalau tadi kufur, ya, takdzib, itu mendustakan. Hatinya, lisannya mendustakan, ya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jenis yang ketiga adalah kufur inat atau kufur istikbar. Kufur inat atau kufur istikbar artinya enggan untuk menerima kebenaran, tapi dia tahu ini benar. Dia yakin yang disampaikan Rasul itu benar, yang dibawa Nabi itu benar, ya. Bahkan dia rela membela Nabi, namun dia enggan untuk mengucapkan, ya, kebenaran itu, enggan untuk mengatakan, ya, aku, ya, beriman, itu enggak mau, ya. Ini seperti yang dialami oleh Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib itu mengalami kufur inat atau kufur iba, ya, kufur iba. Dia tahu keponakannya benar, bahkan dia membuat syair, ya, walaqad alimtu bi anna dina Muhammad min khairi adyan bariyah dinan. Kata Abu Thalib, sungguh aku mengetahui agama Muhammad ini adalah sebaik-baik agama. Dia mengakui, laulal mulamah, ya, kalau bukan karena aku takut dicela oleh kaumku, maka aku pasti akan menerima agama keponakanku Muhammad itu. Jadi mengakui dia, namun tidak mau mengucapkan. Nah, ini namanya kufur inat atau, ya, iba, seperti iblis. Iblis itu tahu Allah itu benar, ya, Allah itu Tuhan, Allah Maha Kuasa. Namun iblis enggan untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya iblis, ya, dihukum oleh Allah, dijadikan, ya, hamba yang selama-lamanya itu sesat dan diusir dari surga. Nah, namanya kufur inat atau kufur iba, yaitu mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Berikutnya yang keempat, kufur nifak.
Kufur nifak. Kufur nifak, ia mengucapkan dengan lisannya namun tidak meyakini dalam hati. Jadi lisannya mengatakan, ya aku Islam, KTP-nya Islam, ya, setiap hari sholat, ya, bahkan ketika puasa ikut puasa, ya. Jadi dia mengakui, tapi hatinya menolak, hatinya tidak meyakini, hatinya membenci Islam. Nah, ini namanya kufur nifak. Seperti orang-orang munafik. Orang munafik menampakkan keimanan dengan lisannya, kemudian menyembunyikan kedustaan dalam hatinya. Dan ini, ya, ada dua jenis, ada nifak akbar, ada nifak asghar. Ya, nifak akbar, seseorang menampakkan keimanan namun batinnya tidak beriman dan mendustakannya. Nifak akbar disebut juga dengan nifak i'tiqadi atau nifak keyakinan, dan pelakunya dihukumi kafir, keluar dari Islam, dan konsekuensinya kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar walang tajidalahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik yang dimaksud di sini adalah nifak akbar atau nifak i'tiqadi. Orang yang lisannya menyatakan Islam, menyatakan iman, namun hatinya kafir kepada Allah. Nah, maka mereka akan menempati keraknya neraka, intipin rokok, dan mereka tidak akan mendapatkan, ya, seorang penolong pun selama-lamanya. Na'udzubillah, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul misalnya, gembong munafik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada nifak asghar, nifak kecil, ya, yakni hatinya beriman, namun, ya, zahirnya melakukan perbuatan-perbuatan orang munafik, seperti kalau berbicara berdusta, kalau diberi amanat berkhianat, kalau berjanji nulayani janji. Nah, ini kaum muslimin nifak asghar atau nifak amali. Nifak amali, ya. Pelakunya tidak keluar dari Islam, namun dia jatuh kepada dosa besar. Jatuh ke dalam dosa besar. Nah, yang kelima kufur i'rab, ya. Kufur i'rab pakai dot, i'rab, ya. Kufur i'rad artinya seseorang berpaling, tidak memperdulikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pendengarannya dan hatinya, ya, tidak membenarkan namun tidak pula mendustakan. Itu kufur i'rad, yakni berpaling, ya. Tidak loyal kepada Rasul namun tidak pula memusuhi Rasul, ya. Serta tidak memperhatikan sama sekali terhadap syariat yang turun kepadanya. Nah, seperti siapa? Seperti di zaman Nabi pernah terjadi pada Bani Abdu Yalail. Bani Abdu Yalail ini, ya, pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ngomong begini, wallahi aqulu laka kalimat, ya, in kunta shadiqan fa anta, ya, ajal fi aini. Demi Allah, aku berkata kepada dirimu dengan satu kalimat, kata, ya, Abdul Yalail, ya, Abdul Yalail, aku berkata kepadamu satu kalimat, seandainya engkau benar maka engkau lebih mulia di mataku untuk aku tolak, namun seandainya engkau berdusta maka engkau lebih hina untuk aku ajak bicara. Nah, ini jadi apa itu? I'rad dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak membela Nabi juga tidak mendukung Nabi, ya, tidak menolak Nabi. Jadi ini namanya i'rad, berpaling, dan ini termasuk, ya, kekufuran, termasuk kekufuran. Naam. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir kufur syak. Kufur syak artinya kufur, ya, lawan dari yakin, yaitu ragu. Nah, jadi orang ini ragu dengan syariat Islam, ragu dengan hukum Islam. Nah, itu namanya kufur syak, ya, kufur syak, ya. Jadi orang ini ragu-ragu, ya.
Dia itu tidak memastikan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia ragu terhadap perkara yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia ragu kepada yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah salah satu bentuk kekufuran yang kita harus menjauhinya, Naam. Nah, itulah macam-macam kufur yang dijelaskan oleh ulama kita. Nah, itu semua ya ada pada orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu ya menolak Rasul, meragukan Rasul, bahkan memusuhi Rasul ya. Dan ada semua. Jadi orang Yahudi itu ada padanya semua jenis kekufuran. Ada kufur juhud, ada kufur takdzib, ada kufur istikbar, ada kufur inad, ya, itu pada diri orang Yahudi. Pada orang Yahudi. Termasuk di sini bentuk kesombongan mereka itu merubah ayat-ayat Allah. Ini kebiasaan Yahudi, Pak. Ya, jadi mereka biasa merubah nas-nas Al-Qur'an. Ya, nas-nas Injil itu dirubah oleh mereka. Alhamdulillah untuk Al-Qur'an selalu ketemu karena Quran yang masuk ke negara kita itu ada tim peneliti khusus yang meneliti ya semuanya. Jadi para hafid itu yang jadi tim itu datang ngecek ya, sehingga ketika ada pengurangan harokat, pengurangan huruf itu ketemu. Alhamdulillah Allah jaga Al-Qur'an dengan dijadikan mudah dihafal. Ya. Adapun Injil, Taurat sampai sekarang belum ada satupun pendeta atau rahib mereka yang mampu menghafalnya, sehingga kita saksikan sebagaimana yang terjadi. Versi kitab mereka bawahnya ada versi ini, versi itu, versi ini, versi itu, sehingga sulit untuk menentukan mana yang benar dari versi-versi ini. Nah, setiap tahun ada revisi. Jadi kitab suci direvisi tiap tahun. Direvisi sesuai dengan keinginan syahwat dari para pendeta tersebut. Nah, jadi itulah bentuk-bentuk kekufuran orang Yahudi, laknatullah alaihim, semoga Allah hancurkan mereka. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, dan mereka juga membunuh para nabi dengan jalan yang tidak dibenarkan. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang digergaji badannya, ada yang dibunuh rame-rame, ada yang diracun. Pokoknya sadis mereka. Jadi mereka memang bangsa yang sangat jahat, sadis ya. Naudzubillah, ras tercerdas namun ras yang paling sombong ya Yahudi. Bighairi haq, dengan tidak dibenarkan. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, bahkan membunuh orang-orang soleh yang mengajak mereka kepada kebenaran. Maka fabashirhum bi'adzabin alim, sampaikan kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang pedih. Nah, nanti mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Khudhuhu ya fa'tiluhu ila sawa'il jahim ya summa subbu fawqa ra'si min adzabil hamim dzuq innaka antal azizul karim. Rasakan ini siksa yang dijanjikan kepada kalian, rasakno kan begitu nanti. Sehingga apa? Ulaikal ladzina habitat a'maluhum, semua amal mereka tertolak, batal. Naudzubillah. Ini penting kaum muslimin. Maka tolong jangan sampai kita membatalkan amal-amal kita yang sudah kita kerjakan ini. Jangan sampai menuntut ilmu sampai ke luar negeri, sampai gelar S3 doktor, namun tiba-tiba pulang sombong, naudzubillah, terhapus amalannya, sia-sia. Pergi haji ya, menunggu bertahun-tahun ya, lelah, capek, penat di sana di tanah suci, pulang-pulang ujub, sombong, merasa lebih baik dari yang lain, batal hajinya, tidak dapat pahala ya. Wakaf, sedekah, kemudian dia tuh ya
pamer, riya, naudzubillah, batal amalannya. Jadi kaum muslimin, selain kita fokus sibuk dengan beramal soleh, namun ada satu perkara yang tidak boleh jenengan lupakan, menjaga amal jangan sampai dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ini penting. Nah, jadi mereka batal amalannya di dunia dan di akhirat dan tidak akan mendapat seorang penolong pun. Naam. Ayat ini memberikan beberapa pelajaran. Yang pertama, annahu yambaghi ayyu'lin lihaula'il kufar bima amarallahu ta'ala an nubasyirahum bihi. Hendaknya kita menyampaikan kepada orang-orang kafir, mengumumkan kepada orang kafir perintah Allah kepada mereka, yaitu mereka selama tetap dalam kekufurannya, tidak bertaubat kepada Allah, sampaikan kepada mereka kabar gembira berupa siksa yang pedih yang akan mereka alami. Nah, ini ya. Kenapa mereka disiksa? Kenapa mereka mendapat siksa yang pedih? Karena mereka itu orang berilmu, orang yang sudah datang dakwah kepadanya, namun mereka menolak kebenaran. Nah, ini beda dengan orang yang belum ngerti sama sekali. Kalau memang dia belum datang ilmu kepadanya, dakwah belum sampai kepadanya, mungkin dia tidak akan mendapat siksa yang sepedih ini. Tapi ini masalahnya wis ngerti, wis ngaji, punya kitab ya, tapi gak dilakoni ya, bahkan menentang isi kitab tersebut ya, maka wajar ketika mereka mendapatkan siksa yang pedih. Bahkan dalam hadis yang sahih, ketika Rasulullah SAW melewati makam orang-orang kafir, Rasul perintahkan sahabat mengatakan fabasyirhum bi'adzabin alim. Baca ayat ini, fabasyirhum bi'adzabin alim, seperti itu. Kemudian pelajaran berikutnya kaum muslimin, wajib beriman kepada semua ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat syar'iyah. Sebab Allah menjanjikan ya kepada mereka orang-orang yang kafir kepada kedua ayat itu dengan azab yang pedih. Azab yang pedih. Kemudian pelajaran berikutnya, diharamkan membunuh para nabi. Ya, diharamkan membunuh para nabi, dan membunuh para nabi termasuk bentuk kekufuran. Nah, begitu juga membunuh orang Islam yang tidak bersalah. Jadi hukumnya dosa besar. Bahkan menjaga satu nyawa itu sama seperti menjaga seluruh makhluk. Menghilangkan satu nyawa dengan tidak dibenarkan seperti membunuh seluruh makhluk. Jadi ngeri sekali. Maka jangan sampai kita bermudah-mudah menumpahkan darah saudara kita muslim. Pelajaran berikutnya, syana'atu kulli mayyaqtul aw yuqatil mayya'mur bil qisti minan nas. Ayat ini menunjukkan betapa buruknya perbuatan orang yang membunuh atau memerangi siapa saja yang mendakwahkan kebenaran, yang memerintahkan keadilan di tengah-tengah manusia. Jadi jangan memerangi para ulama. Ulama itu orang-orang yang berdakwah, berjuang di jalan Allah, maka jangan diperangi, jangan dimusuhi. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Justru kalau bisa ya dijaga, dilindungi, kan begitu. Dan masing-masing di antara ormas yang ada di negara kita punya tim yang untuk menjaga ulama-ulamanya. Kalau di Nahdien ada Banser ya, kalau di Muhammadiyah ada Kokam, kan begitu ya. Jadi itu tugasnya menjaga ya ulama-ulamanya, ada tapak sucinya dan sebagainya, supaya ya, ulama itu dakwah dengan tenang ya, bisa menyampaikan ilmu dengan tenang, kan begitu. Nah, itu fungsi diadakannya itu, kan begitu. Nah, maka kaum muslimin jaga para ulama kita, sebab ya dicabutnya ilmu dengan meninggalnya para ulama-ulama kita. Nah, kalau di zaman
ya para tabi'in seperti di zaman Imam Abu Hanifah, di zaman Imam Malik, di zaman Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullah, di zaman terdahulu itu Masya Allah saling bersinergi. Orang-orang yang kaya itu membackingi para ulama-ulamanya sehingga mereka bisa berdakwah, bisa menghasilkan kitab-kitab yang menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Kemudian pelajaran berikutnya, ya, ayat ini menetapkan siksa bagi orang-orang yang memiliki sifat seperti di atas, itu kufur kepada ayat-ayat Allah. Ya. Jadi mereka itu akan terus berusaha untuk memadamkan ajaran Islam, ya, seperti menfitnah para ulamanya, ya, membunuh para ulamanya, itu akan terus. Tapi Allah juga terus tetap menjaga Islam tetap eksis. Dalam surah At-Taubah ayat 32 Allah berfirman, yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka orang-orang kafir selalu ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan lisan-lisan mereka. Wa ya'ballah, tetapi Allah enggan, illa ayyutimma nurahu, kecuali Allah menyempurnakan cahayanya, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu ya membencinya, tidak menyukainya. Naam. Jadi kaum muslimin, siksa yang diberikan oleh Allah kepada mereka orang-orang kafir enggak main-main, itu siksanya berat. Ya, maka monggo kita bersama-sama memperbaiki diri untuk lebih baik lagi, apalagi ini sudah mendekati Ramadan, tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan Islam, iman, sehat walafiat, aman sentosa, dan dimudahkan beramal soleh selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.